Karena di negara ini ada semacam distorsi kata rakyat. Rakyat itu kalau yang memilih dia. Nah, umat yang nggak milih dia tuh kadang termarginalkan. Ini lihat tanpa terasa diri kita. Oh, atau dari 3 capres kemarin ada yang dilihat pemimpin umat atau semuanya nasionalis? Kalau kita lihat sebagian besar keumatan itu pilihnya ke 0. Yang sekarang terjadi, sekarang ini bukan soal Palestina sama Israel, bukan. Ini adalah soal ketertiban dunia pasca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendatangi sih sebetulnya markasnya Ustadz Bakhtiar Nasir UGM nih. Ini masih sibuk-sibuk Ramadan. Ustadz, itu ide Zakatin Gaza itu gimana ceritanya, Ustadz? Ya, karena Gaza sekarang kan lagi kelaparan nih. Sementara kita ini boleh jadi surplus zakat fitrah. Itu satu. Yang kedua, mereka lebih membutuhkan. Yang ketiga, kita udah artinya nggak harus semuanya ke Gaza kan. Ya barang 1 juta 2 juta gitu. Apalagi kalau 1.000 triliun tambang 1 triliun ke sana sebetulnya aman tuh. Daripada 271 triliun ke sana semua. Ya. Iya. Jadi memang itu yang dari sisi hitung-hitungannya. Dari sisi pahalanya tentu ini jauh lebih besar, karena memang ada saudara kita yang membutuhkan di sana. Yang ketiga, secara syariat, ini dibenarkan dalam agama. Makanya ini prioritas di sana. Oh. Dan itu yang terakhir secara psikologi sekarang. Zakat kita meskipun Rp50.000 per orang, kalau kali 1 juta besar kan. Tapi di luar angka mereka sangat terbantu. Ada saudara saya yang masih mikirkan saya. Dan lagi-lagi Indonesia paling diharapkan sebetulnya. Kenapa hubungan saudara-saudara kita di Palestina dengan Indonesia itu dekat? Apa penyebab utamanya itu? Pertama, tidak ada di dunia ini yang seperti Indonesia bersatunya. Dunia Islam yang mendukung Palestina secara konstan. Mulai dari undang-undangnya, tahun 55 perjanjiannya, hutang budinya Indonesia terhadap Amin Husseini dulu. Kemudian rakyatnya juga terus bersatu. Sampai sekarang perjuangannya ini yang membuat mereka itu juga punya hubungan spesial dengan kita. Dan bantuan masyarakat internasional sebetulnya terbesar itu dari Indonesia, tapi bukan government. Kenapa? People. Kenapa bukan government ya? Ini mungkin soal anggaran saya nggak paham ya di negara ya. Oke. Tapi kan harusnya government kan gini nih, ada World Philanthropy Index kalau nggak salah, itu menempatkan Indonesia tuh sebagai negara yang paling filantropis tuh. Jadi kalau untuk bagi-bagi dermawan, Indonesia nomor 1. Iya, tapi angkanya kecil. Angkanya kecil. Oh. Iya, jadi 250.000 ke bawah. Tapi nggak, saya balik lagi yang tadi, kenapa kemudian tidak dipimpin oleh government? Sudah ada kemarin Basnas. Basnas bekerja sama dengan MUI, kemarin itu mereka sampai 230 miliar lebih mengumpulkan dana ini. Nah, ini yang diharapkan. Tapi itu nggak kontinu. Oh. Yang kontinu itu kan masyarakat nih, lewat NGO-nya terus nggak putus gitu. Nah, ini tentang balik lagi tadi Zakatin Gaza itu, berapa Ustaz targetnya? Ada targetnya nggak? Ya kalau kita bilang 1 juta lah. Itu berasa sampai di sana. Oh, tapi ini bukan fitrah berarti ya? Karena susah mengirimnya. Zakat fitrah? Enggak, ini zakat fitrah atau zakat? Zakat minimal zakat fitrah, kalau zakat harta bisa lebih bagus. Oh, tapi mengirimnya kapan Ustaz? Kan bentar lagi lebaran. Ini maaf ya, saya pertanyaan gitu tuh. Ya, udah ada sistem lah. Udah ada sistemnya, pokoknya nyampe insya Allah ya. Tapi nggak ada target angkanya kira-kira berapa Ustaz? Sementara kita jalanin aja sih program ini 1 juta. 1 juta itu artinya banyak. Oh, alhamdulillah. Kalau tercapai 1 ya alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sempat bicara government. Ini saya mau nanya, menurut Ustadz, pemimpin umat itu kayak apa sebetulnya harusnya? Tentu yang namanya pemimpin umat, lekat dengan kata umat, mikirin umat gitu. Nggak mikirin dirinya, nggak mikirin partainya, nggak mikirin keluarganya, nggak mikirin konstituennya sendiri. Tetapi ya umat secara keseluruhan, definisi kita. Karena di negara ini ada semacam distorsi kata rakyat. Rakyat itu kalau yang memilih dia. Nah, umat yang nggak milih dia tuh kadang termarginalkan. Ini lihat tanpa terasa diri kita di Indonesia ini. Jadi kata rakyat dengan kata umat ini merupakan dua entitas yang dianggap berbeda. Sudah ada belum pemimpin umat saat ini di Indonesia?
secara individu yang kuat mungkin tidak ada, tetapi mereka bersatu dari berbagai macam ormas ya. Kalau kita bicara umat kan perwakilannya pertama paling jelas itu ormas. Ada ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok Islam lainnya gitu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Apakah ada definisi pemimpin umat yang sudah pernah jadi presiden? Ini 8 nih, gitu. Hampir 8 nih kita punya presiden. Udah pernah ada belum pemimpin umat gitu yang jadi presiden? Paling dulu ya Nasir ya pada masa itu, pemerintahan darurat. Oh, pemerintahan darurat itu aja. Oh, yang lain belum. Yang akhir-akhir ini yang baru kepilih misalnya ini masuk kategori pemimpin umat ya? Nasionalis lah. Oh, atau dari 3 capres kemarin ada yang dilihat pemimpin umat atau semuanya nasionalis? Kalau kita lihat sebagian besar keumatan itu pilihnya ke 0. Oh gitu. Tapi apakah mewakili keumatan seluruhnya? Mungkin tidak. Oh. Karena ada juga yang ke Ya. Tapi apa harapan Ustadz tentang kemunculan pemimpin umat di Indonesia? kebutuhan mereka ya, needs umat kepada pemimpinnya yang membela hak-hak mereka, yang melindungi hak-hak mereka, yang bisa merealisasikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Itulah pemimpin umat. Kalau dalam bahasa agama Sayyidul Qawmi Khadimuhum, itu rumusnya. Pemimpin umat itu. Saya nggak tahu kedai kopi apa kategorinya. Kalau di keumatan itu pemimpin umat adalah pelayannya. Oh, apakah harus memiliki 4 sifat itu? Fatona, Siddiq, Tabligh, Amanah. Iya. Kalau 4 itu diterapkan sebagai pelayanan. Oh. Kalau punya sifat itu hanya untuk dirinya, organisasi kan banyak orang umat itu banyak. Jadi tingkat kepemimpinan itu kan berjenjang ya levelnya ya. Jadi misalnya Siddiq, Amanah, Fatona, Tabligh, ya ada yang levelnya rumah tangga. Ya mungkin seperti Mas Hen saat ini kan di keluarga itulah kira-kira. Oke. Kemudian di organisasinya, ya, gitu. Kemudian mungkin di masjidnya dan masyarakat sekitarnya. Mungkin sampai level nasional, mudah-mudahan ya kedai kopi dengan profesinya juga menjadi harapan umat karena punya 4 kriteria itu. Oh, kalau ada yang mengatakan UBN ini adalah pemimpin umat, pendapat Ustadz gimana? Ya ini susah karena mereka yang menyatakan itu. Kalau kita sih prinsipnya dari awal jangan berikan yang sisa untuk Islam. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Kan biasanya orang Islam berikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, ya, sisa-sisa lah. Oh, jadi begitu dapat kasih dulu ke agama gitu maksudnya? Ya, gimana? Totalitas kayak Nabi, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para ulama, para pejuang kan total hidupnya. Nah ini berarti kalau kita bicara agama, ya bicara umat, bicara negara. Oh. Jadi total yang mereka berikan untuk hidupnya baru sisanya. Berarti keluarganya juga mesti ngerti dong tuh konsep itu. Harus ngerti konsep itu. Susah nggak tuh ngasih tahu keluarga supaya? Tergantung pendidikan. Kalau dari awal pendidikannya cinta dunia, orientasinya hedonism, susah. Oh. Tapi kalau dari awal memang pendidikannya sudah diarahkan ke sana sejak kecil, berprinsip kesederhanaan, ya kemudian ya jujur, yang kita makan yang sesuai dengan keringat kita saja, yang nggak boleh berlebihan, sesekali boleh makan enak gitu kan. Tetapi kalau kita punya lebih dan itu hak kita dan itu halal, lebih bagus kalau dibagi. Gitu ya. Ya, dan kenyataannya nggak kurang. Itu kan ada yang mengatakan bahwa jangan takut bersedekah, nggak akan miskin karena bersedekah. Iya. Itu gimana tuh? Ya, orang kafir aja paham power of giving. Orang kafir aja paham. Itu corporate social responsibility, CSR. Itu. Kan orang Indonesia susah awalnya. Itu kan dari bule tuh. Mereka yakin banget tentang power CSR kan. Bagaimana untuk mengamankan perusahaannya, bagaimana untuk kemudian mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan ternyata feedbacknya lebih bagus kalau kita berjiwa sosial. Itu kalau, ini balik lagi ke politik nih, mohon maaf. Pemimpin yang baru terpilih nih dari pemilu ini, kalau mau jadi pemimpin umat tuh gimana caranya? Ya jangan kayak Robin Hood lah.
Maksudnya gimana tuh? Nyuri punya orang baru dibagi sama kelompoknya gitu. Itu kan teorinya kayak begitu. Nah, Jangan nyuri punya negara untuk kepentingan pribadi, lalu dibagi-bagi ke umat. nah, jadi harusnya gimana tuh? Yang benar ya sesuai aturan lah, supaya adil. Karena di Indonesia ini kan masyarakat menengah. Ini juga penting untuk dipikirkan. Ya. Ya, karena masyarakat menengah inilah nanti akan banyak menolong Oh. orang-orang di bawah ini. Ya, ya. Jadi harusnya adil dan seimbang gitu. Jangan dibesari konglomeratnya untuk kepentingan politiknya, kemudian kasih makan orang miskin untuk jadi konstituen. Oh. Nah itu kalau dalam bahasa teori namanya Jawi Kelbak Yatbak. Laparkan anjingmu, maka dia akan ikut kamu. Oh. Dimiskinkan, baru kasih sedikit-sedikit, nah ikut terus itu. Dari mana ini modal? Ngambil dari oligark. Harusnya pertumbuhannya itu menengah ini, dijaga ini. Karena mereka yang paling kuat. Gini deh gampangnya, kalau saya mau kasih beasiswa, ya, kalau saya mau kasih beasiswa, seandainya ada satu keluarga saya jadikan sarjana atau doktor, kira-kira nanti dia bisa tolong keluarganya nggak? Oke. Iya, bisa keluarga besarnya kan. Ya. Ini peran kelas menengah ini penting. Nah kemarin itu timpang. Oh, Ustadz nih udah di ujung kan Ustadz juga waktunya pendek. Tolong sampaikan ini Ustadz dalam rangka udah di ujung Ramadan, mau Idul Fitri, kemudian ada zakatin Gaza. Kira-kira pesan apa yang disampaikan ke umat Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama biasanya orang-orang yang sedang memuncak nih kesalehan dan keimanan di ujung Ramadan ini ada 3 hal yang menjadi kecemasan mereka. Kecemasan ini konotasinya positif ya. Ya. 1, mereka cemas jangan sampai Ramadan berlalu dosa belum diampuni. Mereka cemas banget. Iya, saya juga tuh. Iya, nggak mungkin setelah itu kemudian down ini semangatnya. Kan biasanya nih, oh malam 27 nih, nanti malam. Wah semangat. Sampai begadang. Besoknya 28, 29, 30-nya down. Itu nggak benar tuh, berarti nggak ada kecemasan. Yang kedua, mereka berusaha untuk istiqomah sampai husnul khatimah. Itu biasanya. Jangan sampai cuma di awal aja, pas pulang mudik saya nanya, ini orang pada mudik semua berarti di kampung masjid penuh dong. Iya. Iya benar tuh, logikanya benar tuh. Logikanya benar. Iya. Tapi ketika saya tanya orang kampung nih, ketika Zoom di daerah, kalau masjid sih tetap seperti biasa Ustadz, jalanan sama mall, katanya begitu. Itu yang terjadi di lapangan. Endo lucu juga ternyata. Enggak, saya fakta ini. Iya. Saya survei betul, bedanya enggak kayak... Enggak, saya tadinya pikir tuh Ben tuh serius gitu, ternyata ada joke juga. Terus gimana Ustadz? Nah, baru yang ketiga, ini yang paling penting. Yang membuat intensitas mereka dalam beribadah itu tetap naik itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Itu kan berdasarkan hadis Nabi, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat melihat makanannya dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Sebetulnya kan lembaga Ramadan ini lembaga pembentukan pembinaan jiwa ya. Agar selalu merasakan kehadiran diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan nikmat yang banyak sama kita, kasih sayang, terutama rahmatnya di bulan Ramadan ini. Nah, terkait apa yang harus kita lakukan, ya bukan cuma untuk kita sama Tuhan kan, tapi juga harus kepada masyarakat sekitar. Itulah makanya kita harus zakat. Fitrah itu wajib di Ramadan. Kalau zakat harta nggak wajib. Oh gitu ya. Yang wajib itu zakat fitrah. Apa substansinya zakat fitrah? Jangan sampai kita berangkat ke masjid ada fakir miskin yang nggak makan. Maka kewajiban syarat zakat fitrah itu baru selesai setelah khatib naik mimbar. Iya. Ya. Nah, pada saat inilah sebetulnya kenapa saya anjurkan kita zakat di Gaza. Tolong Ustadz ulang Ustadz penjelasan Ustadz kemarin itu. Ya. Pada saat saya bertanya kenapa kita mesti peduli terhadap Palestina, Ya. kenapa kita mesti hati-hati dengan invasi Israel ke Palestina padahal masih jauh dan lain-lain. Ya. Kemarin saya menyebutkan teori Sapi itu. putih, coklat, dan hitam. Kalau ada sapi putih dimangsa oleh serigala, lalu si hitam dan coklat diem aja nggak apa-apa lah, bukan gue gitu. Egois dirinya sendiri. Pertanyaan saya kemarin, setelah nih kenyang makan sapi putih, kira-kira yang lain diembat juga nggak? Diembat juga Diembat kan. juga. Itu yang terjadi sama dunia sekarang. Kenapa si serigala ini sudah menginjak 3 resolusi Dewan Keamanan PBB, sudah menginjak 2 resolusi Majelis Sidang Umum PBB.
nggak memperdulikan sama sekali semua konvensi Jenewa tentang hukum perang dan perlindungan masyarakat sivil serta tempat-tempat yang tidak boleh dihancurkan seperti rumah sakit dan rumah-rumah ibadah. Begitu juga putusan Mahkamah Internasional ICJ untuk ceasefire, untuk jangan ada genosida, untuk segera dihentikan tidak. Setelah ada civil society di dunia bergerak, barulah pemerintah masing-masing ambil pencitraan. Oh, Cepat hentikan, kalau nggak rakyat saya kacau nih. Termasuk Amerika sendiri. oke. Sehingga itu kemudian berhenti. Ini pentingnya. Maksud saya, yang sekarang terjadi, sekarang ini bukan soal Palestina sama Israel, bukan. Ini adalah soal ketertiban dunia pasca ini. Apapun hasil akhir Gaza, pasti pengaruhnya pada sampai Indonesia. Oke. Seandainya Netanyahu mengatakan ini sebuah perang, dan dia menang perang dalam hukum internasional, dia berhak menguasai Gaza sepenuhnya, dan dia mengatakan saya lah pemenangnya, gitu ya, karena kita tidak ada yang bersatu menghalangi dia, maka satu-satu itu akan disikat sama dia. Oh, Beda halnya kalau sekarang kita melakukan seperti yang kita lakukan dulu di Bosnia. 4 negara bersatu. Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Turki. Lalu terjadilah perjanjian Dayton, ditekan di situ, akhirnya berhenti lagi genosida. ya. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi memang mulai dari kecil nggak mungkin besar. Ke depan saya kira akan ada sebuah gerakan global peace convoy. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi inisiator. Amin, amin. Satu lagi Ustaz ya. Ya. Membantu Palestina itu perlu hidayah nggak? Cukup dengan menjadi manusia deh kayaknya. Itu aja. Kalau punya rasa kemanusiaan aja. Cukup. Jadi nggak perlu nunggu hidayah Ustaz ya. Apa? Kalau hidayah itu apa sebenarnya definisi Ustaz? Hidayah itu petunjuk Oh, yang Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sangat lembut, kemudian dia membimbing kita ke jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah saja. Terus di mana tugas Nabi? Tugas Nabi cuma menunjukkan ini jalan benar, ini jalan salah. Tetapi mau melihat ini benar dan salah, hidayah. Mau menjalani jalan yang benar, meninggalkan yang salah, itu hidayah. syarat mendapatkan hidayah apa Ustaz? Buka hati aja. Oke. Seperti hidayah itu seperti matahari. Ya, Seperti sinar matahari. Ada lubang selubang jarum sekalipun, dia akan masuk cahaya itu. Dan rontoklah kegelapan itu. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Lu mau nanya nggak, Cup? Iya. Udah. Murah kok. Daripada ntar dia nanya ke saya, Ustaz nih kameramen ini saya suka nanya-nanya. Kalau nanya, itu lo mau perpanjang di ini internet kan mesti bayar. Iya, mendingan nanya sih, ada mau nanya? Ya udah, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga berkah terus Iya. dan insya Allah lancar semua kegiatan. Boleh nanya nggak? Apa nih Ustaz? Puasa ini berat badan turun nggak? Turun Ustaz. Alhamdulillah, itu indikator sukses. Oh. Kalau naik itu masalah. Iya ya, ini makanya saya lagi nahan-nahan nih Ustaz. Iya. Jangan sampai tergoda oleh opor dan lain-lainnya itu nanti. Ustaz terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu tadi perbincangan dengan Ustaz Bastian Nasir. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz terima kasih banyak ya. Ustaz, ya.